masih seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin menyimpulkan tentang kecepatan penyembuhan kita. Sejauh apa pemahaman kita tentang penyakit ini, terus itu mempengaruhi tentang kesembuhan kita. Berapa cepat kita sembuh. Jadi untuk orang yang kena anxiety disorder, dispepsia, itu harus tahu, harus paham, sadar betul bahwasanya dia sakit. Terus dia paham, terus harus sabar tentang apa yang dia rasakan. Harus sabar, itu harus. Terus setelah itu mengikhlaskan, ikhlas sudah kena kondisi seperti ini, dan itu mempercepat dengan sabar dan paham tentang penyakitnya. Jadi kita jadi tahu ya, jadi tahu apa yang kita rasakan. Akhirnya kita tahu, ketika kita santai banget menghadapi yang kita rasakan itu kan, kita jadi semakin tahu, semakin paham, dan semakin cepat sembuh. Contoh, ketika kita sering kumat itu kan ada dua, kadang kumat anxiety-nya, kadang kumat dispepsianya, kan begitu. Dulu ketika kita masih awal-awal itu ya, 6 bulan pertama itu juga kita masih belum bisa paham gitu, belum bisa tahu sakit, maksudnya ini lagi kumat, ini kumat yang apa gitu kan, kita masih suka bingung nih. Tapi ketika sudah lama kita kan jadi tahu, karena kita harus sadar bahwasanya penyakit ini tidak akan sembuh dengan cepat. Dispepsia itu tidak akan sembuh dengan cepat. Kalau anxiety-nya itu tergantung tingkat trauma kita, tergantung tingkat permasalahan di dalam diri kita. Secepat apa kita berdamai dengan diri kita, yang begitu saja. Anxiety itu sembuh dari diri sendiri, tidak ada pertolongan obat, tidak ada pertolongan orang lain sebenarnya. Orang lain itu hanya support saja. Kalau ingin sembuh dari anxiety disorder, kita loloskan pikiran, kita ikhlas, sabar, kita sadar bahwa kita sakit dan kita terima. Kita sering, kalau kita umat Islam ya, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kita diperbaiki, itu bisa menenangkan diri. Semakin diri kita tenang, semakin cepat sekali kita penyembuhannya untuk anxiety-nya. Tapi kalau untuk dispepsianya, itu dari pola makan, pasti dari pola makan. Nah, ketika kita paham betul apa yang bisa menjadi pantangan kita, apa yang bagus buat kita bisa menjalannya enjoy. Tapi meskipun dengan begitu kita sering-sering masih mengalami kesalahan lah. Saya aja sudah 1 tahun ya. Agustus ini bulan 21 itu terakhir kali saya panic attack dan anxiety mulai ada itu. Ini sudah hampir 1 tahun. Itu kadang-kadang masih suka ada kesalahan makan gitu loh. Terus anxiety-nya kambuh dikit-dikit ada. Kenapa? Karena berantem atau kita berdebat, kita diskusi terlalu alot sampai terbawa emosi, dan itu berlangsung sangat lama karena kita menganggap sudah sembuh kan. Jadi berani saya berdiskusi, adu argumen untuk mempertahankan argumen saya. Setelah itu pulang langsung ya agak nggak nyaman gitu, perasaan jadi nggak enak gitu. Nggak sampai takut sih, cuman ya hanya sekedar nggak nyaman. Sama halnya ketika kita urusan dispepsia, ketika kita sudah tahu pantangannya gitu, tapi kita merasa sembuh. Ada lagi yang kita nggak tahu. Ketika kita nggak tahu, oke lah, bisa dimaklumi. Nah kalau saya ini kan sudah tahu, saya petis tidak, santan tidak, kopi tidak. Tapi ada kalanya ketika saya merasa sembuh penuh, saya minum kopi, seruput-seruput nggak ada masalah. Tapi kita merasa, wah ini sudah sembuh, 1 gelas saya minum, keliengan lah langsung otomatis, karena lambung itu butuh proses waktu yang lama untuk bisa sembuh. Sama halnya ketika santan, ketika makan nasi padang penuh cuman ikut-ikut aja. Ketika istri beli, saya ikut-ikut makan, dikit-dikit saya jauhin yang ada santannya, nggak ada masalah, jujur saja nggak ada masalah. Tapi ketika beli satu, saya makan semuanya, itu bisa jadi masalah di perut. Tiba-tiba langsung hangat. Urutannya kan begitu, perut hangat. Setelah hangat, kita duduk lama, akhirnya connect ke otak memerintahkan sesuatu yang salah, akhirnya berdiri agak sempoyongan sedikit. Nah itu kan akhirnya kumat. Hanya sekedar itu sih kumat sempoyongan aja atau bahasa trennya itu keliengan. Nah itu bisa terjadi. Saya masih mengalami hal-hal tersebut karena apa? Karena kesalahan saya sendiri, salah makan atau
salah minum kopi itu tadi. Kalau saya garis bawahi santan dan kopi. Kalau lain-lain saya nggak mengkategorikan, karena setiap ketika kita bilang makanan ini bisa membuat kambuh, makanan ini bisa membuat kambuh, ini nanti kita jadi pantangan, banyak sekali nanti pantangan kita. Kalau saya tidak ada pantangan, yang jelas kopi sama itu tadi santan aja. Sama petis itu dikit-dikit, sebenarnya makan rujak kalau sedikit nggak apa-apa, kalau satu porsi baru perut marah. Dan kita dituntut untuk sadar bahwasanya kita nggak kuat untuk memakan makanan yang tersebut. Ya sudah, ketika kita dilarang untuk memakan hal tersebut, ya sudah selesai. Sebenarnya sesimpel itu. Ya sudah, jangan kita makan. Toh kita nggak makan itu juga nggak apa-apa. Saya juga nggak minum kopi sudah 1 tahun ini juga nggak apa-apa. Maksudnya minum dikit-dikit sih. Nah, saya juga nggak makan eh, apa namanya, petis juga nggak apa-apa. Nggak makan yang lain-lain, yang saya santan juga nggak apa-apa. Memang berat sih, memang biasanya bisa terus nggak bisa, itu memang berat, tapi itu diuji lah, kesabaran kita diuji tentang pantangan-pantangan tersebut. Terus untuk kalau dari anxiety-nya itu kita terbentuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik mungkin ya. Mungkin kalau pengakuan anak saya sih begitu, jadi jarang marah, terus lebih santai, terus apa ya namanya, lebih sering mengajak ke kebaikan, mengarahkan ke sesuatu yang baik-baik begitu. Jadi semakin kita berbuat baik, semakin mudah anxiety disorder itu hilang dari otak kita. Kalau anxiety-nya saya menyelesaikannya dengan begitu, karena yang bisa mengobati itu diri kita sendiri. Faktor lingkungan itu hanya pendukung saja. Tapi ketika lingkungan, ada yang bilang lingkungan saya seperti ini, lingkungan kerja saya seperti ini, lingkungan ini seperti ini, sama saya juga begitu. Lingkungan keluarga saya anggap saya tidak nyaman. Cara paling efektif adalah menganggap sesuatu yang tidak nyaman itu jadi sesuatu yang nyaman buat saya. Jadi kita yang membiasakan diri, atau kita yang memulai kebaikan tersebut terhadap lingkungan kita, maka lingkungan kita akan mengikuti kebaikan tersebut. Ketika kita berbuat baik pada satu lingkungan, nanti paling tidak mereka akan timbal baliknya, mereka akan berbuat baik juga terhadap kita. Ketika kita jahat, kita suka marah-marah, otomatis lingkungan kita juga nggak mungkin baik gitu. Tapi ketika kita baik, kita nggak marah-marah, kita santai, kita mudah memaafkan, kita berlaku yang baik terhadap mereka, mereka juga akan berlaku yang sama, karena kita sama-sama manusia sosial. Jadi apa yang kita berikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi nggak ada alasan kita nggak cocok di lingkungannya, lingkungan toksik nggak. Sebenarnya lingkungan itu sama saja. Ketika kita bisa bersikap baik, mereka akan berlaku baik. Mungkin ada segelintir 1-2 orang saja yang bikin toksik, ya itu aja yang dekat, itu aja yang nggak dikumpulin. Kita kumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Kalau saya sih sekarang udah nggak pilih-pilih ya tentang pertemanan, atau di grup sudah nggak hapus-hapus grup WA ya, sudah tetap masuk di dalam grup. Ketika kita nggak komen aja. Ketika nggak pengen baca ya nggak baca aja, ketika pengen baca ya baca, tinggal jawab aja. Tapi baik, balasnya yang bagus-bagus terus, yang asik-asik terus. Akhirnya mereka juga memahami bahwasanya kita sekarang berubah, kita sekarang nggak jadi pribadi yang lebih menyenangkan, yang lebih lebih santun, lebih nggak malas berantem gitu kan. Jadi mereka yang mengikuti, akhirnya kita berubah, alam akan mengikuti. Sekitaran kita ini akan mengikuti perubahan kita. Itu rewardnya seperti itu, biasanya begitu. Jadi itulah cerita tentang cara sembuh anxiety dan dispepsia. Kalau dispepsia itu jaga pola makan, meskipun sudah merasa sembuh itu tetap harus jaga pola makannya, dipilih yang memang pantangan jangan dimakan, yang tidak pantangan boleh dimakan semuanya, tidak ada masalah. Terus kalau anxiety-nya itu tadi, kita harus sadar betul bahwa kita sakit, kita berubah jadi lebih baik. Misalnya alam sekitar ini akan mengikuti perubahan kebaikan kita, jadi kita jadi bisa lebih sembuh, jadi bisa lebih cepat gitu. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.